Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan mata kuliah teori bahasa dan automata dengan tema bentuk normal Grebak. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Kartika Sari dan saya sendiri Juer Saragi. Selanjutnya materi akan dijelaskan teman saya Kartika Sari. Pengertian bentuk normal Grebak. Bentuk normal Grebak adalah suatu tata bahasa bebas konteks di mana hasil produksinya atau ruas kanan diawali dengan suatu simbol terminal. Simbol terminal itu yang hurufnya kecil. Selanjutnya bisa diikuti dengan rangkaian simbol variabel. Simbol variabel itu yang hurufnya besar. Contoh, variabel S menurunkan terminal A atau terminal A variabel B. Variabel A menurunkan terminal A variabel B. Variabel B menurunkan terminal C variabel S. Syarat. Untuk dapat diubah ke dalam bentuk normal Grebak, tata bahasa semula harus memenuhi syarat. Yang pertama itu sudah dalam bentuk normal Chomsky. Normal Chomsky itu kan berupa sebuah terminal atau dua variabel. Contoh, variabel A menurunkan terminal B. Variabel A menurunkan variabel B, variabel C. Nah, ini contoh ruas kanan sebuah terminal. Dan ini contoh ruas kanannya berupa dua variabel. Yang kedua itu tidak bersifat rekursif kiri. Contohnya itu variabel S menurunkan variabel S, variabel A. Nah, yang terakhir itu tidak menghasilkan empty. Empty juga bisa disebut dengan epsilon. Simbolnya itu seperti ini. Nah, jadi tidak boleh menghasilkan string kosong dan harus ada simbol variabel atau terminal. Jika semua ini sudah terpenuhi, maka kita bisa langsung mengubahnya ke dalam bentuk normal Grebak, yaitu dengan pembentukan bentuk normal Grebak dengan substitusi. Tata bahasa bebas konteks sudah dalam bentuk normal Chomsky dan memenuhi syarat untuk diubah ke dalam bentuk normal Grebak. Contoh, variabel S menurunkan variabel C, variabel A. Variabel A menurunkan terminal A atau terminal D. Variabel B menurunkan terminal B. Variabel C menurunkan variabel D, variabel D. Variabel D menurunkan variabel A, variabel B. Di sini kita bisa langsung mengubahnya. Bagaimana cara mengubahnya? Langkah pertama itu diawali dengan huruf S. Di sini simbol awalnya itu huruf S. Kita urutkan dulu simbolnya, yaitu variabel S diikuti dengan huruf alfabetis, yaitu variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Jadi, variabel S lebih kecil dari variabel A. Variabel A lebih kecil dari variabel B. Variabel B lebih kecil dari variabel C. Variabel C lebih kecil dari variabel D. Langkah yang kedua itu periksa aturan produksi yang simbol pertama pada ruas kanan adalah simbol variabel. Variabel S menurunkan variabel C, variabel A. Sudah memenuhi. Kenapa? Karena variabel S lebih kecil dari variabel C. Dilihat dari simbol yang sudah kita urutkan tadi.
Kemudian, variabel A menurunkan terminal A atau terminal D. Sudah memenuhi karena luas kanannya berupa terminal. Kemudian, variabel B menurunkan terminal B. Sudah memenuhi juga karena luas kanannya berupa terminal. Kemudian, variabel C menurunkan variabel D. Sudah memenuhi karena variabel C lebih kecil dari variabel D. Variabel D menurunkan variabel A, variabel B. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena variabel D lebih besar dari variabel A. Nah, yang tidak memenuhi inilah yang akan kita proses atau kita ubah dengan melakukan substitusi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Jueri Saragi. Langkah 3. Lakukan substitusi untuk variabel D karena variabel D tidak memenuhi. Variabel D menurunkan variabel A, variabel B. Variabel A menurunkan terminal A atau terminal D. Maka variabel D menurunkan terminal A, variabel B, atau terminal D, variabel B. Sudah memenuhi. Langkah 4. Setelah semua aturan produksi sudah memenuhi ketentuan urutan variabel, kita lakukan substitusi mundur pada aturan produksi yang belum dalam bentuk normal Grebek. Variabel C menurunkan variabel D menjadi variabel C terminal A variabel B variabel D atau terminal D variabel B variabel D. Variabel terminal A variabel B, terminal D variabel B merupakan turunan dari variabel D. Variabel S menurunkan variabel C variabel A menjadi variabel S. Terminal A variabel B variabel D variabel A atau terminal D variabel B variabel D variabel A. Terminal A variabel B variabel D atau terminal D variabel B variabel D merupakan turunan dari variabel C. Hasil akhir aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Grebek. Variabel S menurunkan terminal A variabel B variabel D variabel A atau terminal D variabel B variabel D variabel A. Variabel A menurunkan terminal A atau terminal D. Variabel B menurunkan terminal B. Variabel C menurunkan terminal A variabel B variabel D atau terminal D variabel B variabel D. Variabel D menurunkan terminal A variabel B atau terminal D variabel B. Prinsipnya 1. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Grebek. 2. Tentukan pengurutan simbol variabel berdasarkan kondisi aturan produksi yang ada. Buatlah urutan sedemikian sehingga memudahkan untuk proses selanjutnya. Mulailah terlebih dahulu dari simbol awal. 3. Lakukan perubahan pada aturan produksi yang belum memenuhi ketentuan urutan tersebut. Dan bila perlu, selama proses itu bisa dilakukan, substitusi dan penghilangan rekursif kiri. 4. Lakukan substitusi mundur sedemikian rupa sehingga semua aturan produksi dan akan diawali dengan tepat sebuah simbol terminal. Proses substitusi mundur dimulai dari aturan produksi dengan urutan paling akhir. 5. Lakukan substitusi mundur juga pada aturan produksi baru yang muncul sebagai hasil penghilang rekursif kiri. Contoh lain. Di sini simbol awalnya diawali dengan variabel A menurunkan variabel B, variabel C. Variabel B menurunkan variabel C, variabel A atau
terminal B. Variabel C menurunkan variabel A, variabel B, atau terminal A. Kita tentukan urutan simbol. Variabel A, variabel B, variabel C. Menjadi variabel A lebih kecil dari variabel B lebih kecil dari variabel C. Variabel A menurunkan variabel B, variabel C sudah memenuhi karena variabel A lebih kecil dari variabel B. Kemudian variabel B menurunkan variabel C, variabel A sudah memenuhi karena variabel B lebih kecil dari variabel C. Variabel C menurunkan variabel A, variabel B tidak memenuhi karena variabel C lebih besar dari variabel A, sehingga harus diubah. Cara mengubahnya dengan lakukan substitusi. Pengubahan variabel C menurunkan variabel A, variabel B menjadi variabel C menurunkan variabel B, variabel C, variabel B. Nah, variabel C di sini itu didapat dari turunan A. Bisa kita lihat di slide sebelumnya bahwa variabel A menurunkan variabel B, variabel C. Ini. Dan B-nya itu didapat dari sini. Variabel B di sini. Menjadi variabel C menurunkan terminal B, variabel C, variabel B. Nah, terminal B di sini itu didapat dari turunan variabel B di slide sebelumnya, bahwa variabel B menurunkan terminal B. Kemudian variabel C, variabel B di sini didapat dari variabel C, variabel B yang di sini. Nah, setelah semua aturan produksi sudah memenuhi ketentuan urutan variabel, kita lakukan substitusi mundur pada aturan produksi yang belum dalam bentuk normal Greibach. Variabel B menurunkan variabel C, variabel A menjadi variabel B menurunkan terminal B, variabel C, variabel B, variabel A. Nah, terminal B, variabel C, variabel B di sini didapat dari turunan C. Nah, turunan C ini. Kemudian A-nya ini didapat dari variabel A di sini. Selanjutnya, variabel A menurunkan variabel B, variabel C menjadi variabel A menurunkan terminal B, variabel C, variabel B, variabel A, variabel C. Terminal B, variabel C, variabel B, variabel A di sini didapat dari turunan B yang ini, dan C-nya itu didapat dari variabel C ini. Nah, maka hasil akhir aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Greibach itu adalah variabel A menurunkan terminal B, variabel C, variabel B, variabel A, variabel C. Variabel B menurunkan terminal B, variabel C, variabel B, variabel A atau terminal B. Variabel C menurunkan terminal B, variabel C, variabel B atau terminal A. Terlampir daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dari kami saat presentasi tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.